Pada tanggal 20 April 2021, kami, tim Camvlog, mendapatkan kesempatan untuk mewawancari Bu Alia selaku Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset untuk menanyakan bagaimana cara mengerjakan skripsi di Farmasi Universitas Padjadjaran. Dan berikut adalah videonya. Untuk sistem dari skripsi tahun itu bagaimana Bu? Bisa tolong dijelaskan? Sistemnya karena kan setiap dosen itu ada kuota untuk mahasiswa yang bisa dibimbing ya. Jadi dan itu untuk semua jenjang. Jadi tidak hanya program studi sarjana. Jadi untuk yang nanti setiap program studi itu setiap mahasiswa akan mengisi di Google Form mereka berminat di untuk skripsi di mana gitu ya. Untuk skripsi untuk melakukan tugas akhir di mana. Nanti dari situ kita akan lakukan proses rekap untuk dosen yang diminati dan bidang tugas akhir yang diminati itu apakah kuotanya sudah terpenuhi atau tidak. Kalau misalnya sudah terpenuhi berarti dia pindah ke minat yang kedua, begitu seterusnya gitu. Berarti berbeda ya Bu, kalau saya dulu kan kakak saya juga di UPAD. Kalau beliau caranya itu masing-masing sendiri ke dosennya nyari dosen gitu. Kalau sekarang berarti serentak ya Bu? Iya. Jadi kalau untuk yang akan duluan itu kan kita start dari yang prodi doktor ya, dari doktor dulu nanti turun ke magister dengan periode yang berbeda. Nanti yang terakhir ada di sarjana karena memang periodenya pasnya seperti itu, karena kualifikasi untuk yang bisa membimbing dokter kan tertentu gitu ya. Jadi nanti yang dari sarjana itu ya serentak semua seangkatan yang memang akan tugas akhir itu kemudian mengisi Google Form. Itu juga dilakukan di prodi yang sama gitu, di prodi yang lain juga sama seperti itu. Unpad kayak gitu? Iya, enggak, untuk yang kita farmasi aja. Farmasi. Iya. Itu dimulainya bisa kapan untuk yang angkatan 18? Okay. Untuk 2018 itu akan dimulai karena kan mereka akan start untuk melakukan seminar usulan penelitian itu kan harusnya di semester 7 ya. Nah artinya itu nanti di awal semester 7 ketika nilai sudah keluar semua, SKS sudah terpenuhi, di saat itu si Google Form akan dibagikan untuk kemudian diisi. Berarti dimulai di semester 7 ya? Terus untuk tahun-tahun berikutnya apakah akan mengadopsi sistem yang sama atau bakal lagi sesuai dengan kebutuhannya lagi? Sama, karena itu sebenarnya secara aturan dari rektorat dan kemudian dari pemerintah juga ada batasan memang gitu untuk kemudian membimbing gitu. Kalau sekarang kan mungkin sebelum-sebelumnya mungkin jadi tidak mungkin tidak sama ya antar ini, jadi betul-betul based on minat dari mahasiswa. Ini juga based on minat, tapi memang minat yang kita kombinasikan dengan kuota gitu, karena jangan sampai kemudian ada yang sangat berlebih, ada yang tidak ada sama sekali misalnya gitu. Iya. Terima kasih banyak. Kalau untuk mengenai skripsinya Bu, ada nggak Bu etika yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa biar tidak menyinggung dosennya saat menjadi dosen pembimbing? Pada saat sudah menjalani skripsi atau sedang propose kira-kira kita akan tema skripsinya apa nih? Dua-duanya. Oke. Mungkin yang pertama sih terkait waktu mungkin ya, terkait waktu. Pada saat misalnya kita akan melakukan bimbingan gitu ya. Itu yang pertama, jadi kita strict dengan waktu. Terus kemudian yang kedua adalah pada saat pelaksanaan skripsinya sendiri rutin untuk progres ya, karena kadang-kadang kan kalau kita sudah melakukan penelitian suka lupa part progres gitu, suka terlupakan. Jadi terus mengerjakan, mungkin dosen pembimbing hilang nggak tahu nih mahasiswa bimbingannya ada kemana gitu ya, udah sampai mana gitu. Nah itu progres itu yang harus rutin kita lakukan gitu. Jadi ya jangan dosen pembimbing fungsinya di sini adalah mengarahkan, jangan sampai kita sudah sampai kemana terus kemudian ternyata harus balik lagi ya gitu. Ya, jadi itu sih poinnya kalau saya lebih ke disiplin dari sisi waktu. Timeline kita diikuti gitu ya, pada sama itu tadi yang progres. Jadi kita rutin memang memberitahukan ini posisi penelitian kita sudah sampai mana. Kalau untuk sikap sebagai atau persiapan yang harus disiapkan oleh mahasiswanya sebelum memulai itu apa aja kira-kira? Kalau persiapan sudah pasti memahami materi yang akan kita tugas akhirkan gitu ya. Karena kan tugas akhir itu kan butuh skill
walaupun butuh selain skill kita juga butuh pengetahuan gitu loh. Jadi part itu yang harus kita punya dulu. Jadi memahami ini saya akan mengerjakan apa, bagaimana saya mengerjakan itu dulu gitu. Jadi ketika itu sudah bisa, ya skripsinya insya Allah lancar gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita mengerjakan sesuatu tapi kita nggak tahu nih mengerjakannya akan seperti apa, tujuannya apa. Karena itu biasanya itu yang biasanya menjadi sumber kesalahan ketika kemudian kita melakukan skripsi dan membuat kita harus mengulang percobaan gitu. Berarti selain minat, berarti harus punya kemampuannya juga Bu ya, jadi nggak boleh salah satunya aja yang dominan. Iya, tapi itu bisa diikuti sih ya kalau menurut saya. Ketika kita berminat, maka otomatis kita akan struggle untuk mencari informasi kan ya terkait itu. Jadi kalau menurut saya sih itu dua hal yang berjalan bersamaan gitu sebenarnya. Lalu saya kan ngejebar survei juga ke teman-teman farmasi dan total ada 58 pertanyaan sebenarnya Bu. Okay. Karena terlalu banyak mungkin bisa rangkum jadi cuma 5 atau 10 pertanyaan. Itu 10 pertanyaan dari Kang Bu. Ini dari Vicky 2018 Ketua BEM Ibu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu dulu saat skripsi bisa lebih semangat dan juga enjoy. Pertama karena ya itu tadi skripsi itu harus sesuatu yang kita minati. Tugas akhir itu kita harus di tempat yang kita minati. Peminatan tidak harus selalu dia mungkin kita bisa jadi tidak di nomor 1 ya masuknya, tapi di minat yang nomor 2. Tapi itu kan urutan minat gitu, tetap urutan minat. Jadi itu sih yang nomor 1, karena memang saya tugas akhir di tempat yang saya minati, tidak hanya terkait project gitu. Jadi tugas akhir yang namanya kita percobaan itu kan sama dengan percobaan ya, mencoba sesuatu, mencari sesuatu, namanya juga research gitu ya, kita mencari ulang sesuatu. Itu pasti ada banyak kendala yang kita temui. Nah, kendala itu biasanya kita lebih struggle untuk menghadapi, untuk kemudian bisa membuat si kendala tersebut bisa kita atasi kalau kita suka gitu. Ya, jadi kalau saya sih yang bikin semangat ya karena suka gitu, karena suka dengan apa yang saya kerjakan. Itu dari awal memilih karena udah suka, walaupun ada beberapa tantangan tetap pasti ada ya, nggak mungkin kan mulus ya semua gitu. Nah, baik Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari Petrus Bagas dari 2018 juga. Pernah nggak Ibu menemukan skripsi yang sangat amazing? Dalam artian Ibu terpukau saat melihat mahasiswa bisa meneliti hal seperti itu. Oke. Ya itu banyak sih ya, banyak kalau bicara yang seperti itu. Saya juga udah lupa yang mana aja saking banyaknya. Biasanya saya amaze-nya kaitannya sama cara membahas mungkin ya, karena kita kadang menemukan sesuatu ketika kemudian dibahas dari sisi yang berbeda gitu ya. Oh iya ya bener, harusnya sisi itu kita lihat gitu, yang gitu-gitulah. Tapi kalau bicara pernah banyak gitu, cuma contohnya apa ya saya juga udah lupa apa aja karena banyak. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin membuat Bu Alia amazing berarti harus melihat sesuatu yang dari sudut pandang yang lain juga. Ya, pembahasannya lah. Karena kan kadang-kadang kita suka gini ya. Oh biasanya yang dibahas ini gitu. Ketika yang ditemukan itu orang bahas juga ini gitu. Kan kadang saya terpaku ke situ ya gitu. Ada beberapa orang yang melihat tidak hanya hal yang biasa dilihat orang gitu. Kemudian dari Safira dulu 2019 Ibu. Biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan mahasiswa saat mengerjakan skripsi? Kesalahan yang paling sering itu adalah tidak persiapan dulu. Jadi tidak mengetahui dulu ini saya ngerjain ini buat apa, step mana yang krusial di tahapan percobaan saya gitu. Karena ketika kita tidak tahu ini si percobaan ini mau ngapain, kita tidak tahu step mana yang krusial. Nah biasanya si step itu yang kemudian jadi sumber kesalahan gitu. Karena setiap percobaan adalah yang mana sih titik mana yang harus kita perhatikan gitu. Itu yang kemudian bisa bikin hasil kita jadi berantakan misalnya gitu ya. Itu kemudian jadi ngulang, biasanya sih dari situ, dari kita tidak persiapan dengan apa yang mau kita kerjakan. Kalau misalnya waktu sidangnya tuh biasanya mahasiswa suka lucu-lucu nggak misalnya? Ya kalau sidang dia jelas ya. Kalau sidang jelas karena kan itu gabungan antara panik dan ya memang butuh ini
sebenarnya sumber kesalahan pada saat sidang menurut saya dari mental sih ya, sebenarnya dari mental sih. Jadi kalau kita tenang, ya nggak akan hilang lah yang dipelajari gitu ya, sebenarnya itu. Sama yaitu sih, mungkin banyak yang mempelajari dalam jangka waktu yang singkat, ya 4 tahun ya, materi 4 tahun lah. Materi 4 tahun yang kita dari semester 1 sampai semester 8, ketika kemudian kita pelajari seminggu, saya yakin nggak akan mungkin bisa masuk semua ya gitu. Itu sih sumbernya biasanya dari situ. Itu ya, dan rata-rata yang panik ya karena memang persiapan juga nggak matang gitu. Apalagi biasanya mahasiswa bukan seminggu, malah semalam ya Bu kalau. Iya mungkin. Kalau sidang semalam kan nggak mungkin ya, 4 tahun kemudian ya, terus kemudian kita pengen hasil bagus gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Mutiara Bu, untuk pemilihan tema skripsi haruskah sesuai dengan nilainya di mata kuliah departemen tertentu, misalnya harus bagus di nilai itu maka diterimanya di situ? Enggak, kalau dari fakultas sendiri ya, kalau dari fakultas sendiri tidak melihat dari nilai. Jadi ketika kemudian mahasiswa tersebut sudah memenuhi persyaratan yang SKS, kemudian dia sudah mengambil mata kuliah yang memang disyaratkan, nggak masalah nilainya mau gimana, ketika dia bisa kan artinya sudah lulus ya dari mata kuliah itu. Itu kalau dari sisi fakultas. Kalau misalnya dari sisi mahasiswa, apakah saya harus memilih itu, kita lihat dari nilai gitu ya. Karena kan misalnya saya bagus nilainya tuh di yang farmakologi misalnya, apakah saya tuh harus TA-nya di farmakologi karena nilai saya bagus di farmakologi? Kalau saya sih secara pribadi tapi ya mungkin bisa berbeda untuk setiap orang. Kalau saya sih tidak melihat dari nilai ya kalau saya, karena tidak menjamin kemudian kita sebenarnya menyenangi mata kuliah itu sih. Kalau saya tugas akhir based on-nya itu ya, based on-nya dari minat. Karena ketika kita minat pasti mau cari tahu gitu. Bedanya kan sebenarnya hanya di situ sih, mau belajar apa enggak. Bedanya sih hanya dari situ kalau saya. Kalau saya kan kebetulan AFK nggak terlalu bagus, tapi kalau saya minat masih bisa berarti ya? Masih bisa, selama lulus kan ya. Ya selama lulus mata kuliahnya itu aja sih. Bagus, saya masih ada kesempatan Bu ya. Lalu ini ada dari Putri 2018. Bu nanti kalau skripsi, apakah seluruh tanggungan biaya seperti sampel dan reagen itu full dari mahasiswa, ataukah ada juga bantuan dari pihak fakultas? Kalau itu tergantung kita model mengerjakan skripsinya yang bagaimana gitu ya. Jadi kan ada skripsi itu yang memang temanya dicari oleh mahasiswa. Ketika tema dicari oleh mahasiswa, maka mungkin tidak sama dengan tema penelitian yang sedang dikerjakan oleh dosen pembimbing. Nah, kalau seperti itu berarti kan tanggungan biaya ada di mahasiswa. Kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya dari yang tadi kalau misalnya dari dosen pembimbing sih temanya, artinya dosen pembimbing sudah punya roadmap untuk penelitian itu gitu ya. Jadi ya tergantung sih penelitian yang kita kerjakan yang mana. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa apakah akan full dari mahasiswa, ya depends ya. Defense dari tugas akhir yang kita kerjakan itu usulan judulnya dari mana gitu ya, apakah ini termasuk ke dalam hibah penelitian dari dosennya. Kalau termasuk ke dalam hibah penelitian dosen maka di cover full gitu. Di cover full kalau dari dosen. Iya. Jadi kalau untuk misalnya mahasiswa tiba-tiba pengen penelitian sendiri tapi tetap dengan bimbingan dosen, itu berarti sendiri Bu? Itu sendiri, secara regulasi itu sendiri ya, tapi bisa terjadi misalnya Reiki mau mengerjakan tema A, bukan bagian dari hibah penelitian saya, tapi sebelumnya kita sudah bicara, oh iya bagus itu temanya, oke saya biayai yang part ini ya, itu juga bisa. Jadi ya tergantung di awalnya seperti apa. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Sinta 2018 Bu. Mulai kapan kita harus mulai memikirkan skripsi dan memilih dosen pembimbing? Siapa tahu Bu nanti ada angkatan 2021 yang masuk SNMPTN, tiba-tiba pengen skripsi dari sekarang mungkin Bu, apakah bisa atau gimana Bu? Kalau skripsinya sih belum bisa ya. Bisa. Kalau skripsinya, tapi kalau bicara memikirkan memang harus dari awal gitu ya, dari awal, karena
namanya mencari ya dari awal juga nggak semester 1 banget mungkinnya karena kan bingung pasti ya, masih agak bingung. Sekitaran semester 4 atau 5 lah. Mulai sering kalau eksplorasi, kalau diekspos dengan penelitian-penelitian yang ada di fakultas, itu bagusnya dari awal, dari semester 1. Jadi misalnya ada seminar usulan penelitian, ada seminar hasil penelitian, itu ikut. Minimal tahu, oh ini loh yang dikerjakan tuh biasanya. Nanti udah semester 4 sama 5 kan pengetahuannya sudah nambah ya terkait farmasinya. Nah itu yang kemudian kita mulai cari-cari gitu. Kalau sudah di semester 4 atau 5 lah, kalau 1-2 cukup ikuti dulu, oh ini loh yang ada. Jadi sebenarnya untuk memikirkan lebih cepat lebih baik ya? Lebih cepat lebih baik, karena otomatis pasti kita mencari lebih banyak kan ya. Lalu dari Maira 2018 Ibu, kriteria dalam penilaian tugas akhir atau skripsi itu apa aja Bu? Kriteria penilaian, kayak skripsi itu kan kita bagi jadi 3 ya. Jadi ada seminar usulan penelitian, ada seminar hasil sama sidang, tapi sidang itu bukan part dari penelitian sebenarnya, itu sidang komprehensif. Jadi di seminar usulan dengan seminar hasil ya poinnya otomatis dari sisi dari materi yang dikuasai, kemudian dari apakah desain penelitiannya sesuai atau tidak, itu untuk seminar usulan ya. Ini desain penelitiannya benar nggak sih? Kalau dia tujuannya mau menemukan obat A, apakah desain penelitian yang dia lakukan akan bisa mendapatkan obat A gitu. Itu yang dinilai. Ini desain penelitiannya, penguasaan materinya, otomatis presentasinya karena dia mempresentasikan usulan penelitian. Kalau hasil kepemahaman, terus kemudian apakah desain penelitiannya sudah sesuai nih untuk kemudian dengan hasil yang dia peroleh gitu. Berarti selain penulisannya harus bagus, skripsinya waktu presentasi juga harus. Iya. Dan otomatis penulisan skripsinya ya itu. Nah kadang ada yang bisa jago nulis, cuman waktu presentasi agak goyang gitu. Itu masuk sebagai penilaian karena kan di saat itu kita bisa menilai kan. Walaupun yang menilai juga dia kan membaca tulisannya dan kemudian melihat presentasinya. Jadi ya itu nilai dari keduanya sih sebenarnya. Lalu Ibu dari Ayla, apakah skripsi bisa dipublikasikan? Bisa. Oh, bisa. Bisa dipublikasikan banyak. Bisa dilihat teman-temannya yang publikasi. Jadi kalau mempublikasikan skripsi gitu ya banyak. Jadi tapi memang sangat tergantung dari mahasiswanya ya. Apakah misalnya otomatis ketika kita menuliskan ulang untuk artikel kan berbeda dengan ketika kita membuat untuk skripsi. Tapi kalau pertanyaannya bisa, jelas bisa. Banyak kok yang melakukan itu. Gitu. Jadi dengan tema yang sama, cuman si penulisannya beda, si formatnya Bu ya? Iya, otomatis pasti ada perubahan yang kita lakukan karena nggak mungkin tabel, gambar, segala grafik yang kita buat di skripsi kita pindahkan semua ke dalam artikel, enggak. Pasti harus ada lagi yang harus kita olah-olah lagi gitu. Nah itu kan nggak semua orang mau ya. Tapi kalau bertanya bisa banyak. Tapi apakah semua orang? Ya enggak kalau semua orang. Ya. Lalu ada beberapa pertanyaan, beberapa teman-teman yang nanya ini, tapi sepertinya sudah dijawab sama di penjelasan awal ya. Untuk hasil plottingan dosen pembimbing kira-kira akan dipublikasikan kapan? Berarti semester 7 ya? Berarti semester 7 ya. Jadi sebelum masuk ke semester 7 Google Form-nya pasti harus sudah dibagikan kan ya. Karena kan tapi sebelum masuk semester 7 itu kita sudah tahu posisi SKS yang sudah terpenuhi, IPK berapa kan udah ya pasti. Nah, di saat itu Google Form-nya dibagikan, direkap nanti oleh program studi, kemudian ya diumumkan gitu. Berarti untuk 2018 nggak usah buru-buru Bu untuk si ininya, regulasinya udah ada, tinggal pikirin dulu aja si materi yang akan dibawakan berarti Bu ya. Lalu pertanyaan terakhir dari angkatan 2020 Bu, satu-satunya angkatan 2020 yang bertanya, katanya dari Priscila juga Fani, cara menentukan judul dan agar cara skripsinya agar cepat di ACC katanya. Agar cepat di ACC, berarti ini usulan mahasiswanya gitu ya? Sepertinya begitu. Sebenarnya kalau kita bicara kok bisa ya yang itu cepat di ACC skripsinya saya kok lama, tergantung menulis ya sebenarnya, tergantung cara kita menulis. Jadi kalau misalnya poinnya kalau kita nulis skripsi kan latar belakang skripsinya kita tahu, berarti kita mencari pustaka-pustaka yang memang mendukung latar belakang penelitian yang kita kerjakan. Kemudian kita tahu tujuan penelitiannya mau apa.
Untuk mencapai tujuan tersebut kita tahu desain penelitiannya mau gimana, metode penelitiannya. Ketika sudah dapat metodenya, itu proposal hanya sampai situ ya, sampai metode penelitian. Ketika sudah kita kerjakan, akan ada hasil. Kita bisa membahas kenapa hasil ini terjadinya kok A bukan B. Kita bahas dari pustaka-pustaka, itu pasti cepat di ACC kalau bisa melihat dari sisi itu. Jadi kalau bertanya kok bisa ya, gimana caranya biar cepat ya? Ya follow rules penelitian, yaitu backgroundnya tahu, ngapain saya meneliti itu, saya meneliti itu untuk apa, bagaimana metode penelitian yang saya harus lakukan untuk mencapai tujuan saya. Ketika ada hasil yang kemudian tidak sesuai ataupun sesuai, kita bisa bahas gitu dengan pustaka-pustaka pendukung. Udah, pasti cepat di ACC. Berarti nggak ada trik-trik jitu atau gimana ya Bu? Lebih ke harus benar aja Bu? Enggak sih, kalau trik jitu apa gitu ya, ya itu sih trik jitunya banyak baca sih Bu ini gitu. Kalau kan ada beberapa bercandaan katanya kalau di internet kalau misalnya mau cepat dilancar ACC harus baik ke dosennya, harus ngasih brownies mungkin Bu? Enggak Bu ya? Enggak lah, nggak ada pengaruhnya, nggak ngasih apa-apa juga nggak apa-apa. Memang harusnya nggak ngasih apa-apa kan? Nggak ngasih apa-apa Ya. Bu? Itu kan memang bagian dari tugas ya. Gitu jadi. Buat Ibu tadi udah 10 pertanyaan, terima kasih banyak atas waktunya Bu sudah mau membantu kami bisa untuk menjawab pertanyaan sama-sama ini. ya. Buat teman-teman semoga pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab dan semoga untuk teman-teman 18 dan juga teman-teman yang lain bisa cepat skripsian dan juga cepat lulus. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, terima kasih. Iya.